Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Kegiatan malam ini adalah rutin dan kaitan dengan pelatihan adalah sambungan yang tadi. Maka saya katakan kita lanjutkan saja pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Dan sekarang yang menjawabnya berdua. Khususnya juga boleh dibantu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Aang Rahmat Bandung. Bagaimana definisi tawajuh? Ketika tawajuh harus diam tangan atau digerak-gerakkan. Apakah boleh riyadhul hizib doa yang diijazahkan oleh guru-guru yang bukan TKN? Bagaimana menghadapi masyarakat yang minta doa barokah untuk kesehatan dan lain-lain? Jawaban oleh Al-Mukarram, bukan senior, Kiai Haji Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul. Itu pertanyaan yang paling mudah jawabannya. Tidak tahu. Itulah tarekat. Lain di luar tarekat, orang malahana nyodok orang lain. Kalau di tarekat justru saling hormat, saling junjung tinggi. Sekaligus praktek nih. Ya, praktek belajar di dalam tarekat. Jadi kompetisi dalam tarekat bukan menyikut menendang orang lain, justru merendah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Kemampuan tinggi tapi rendah hati, maka dia diangkat oleh Allah. Sebaliknya kemampuan rendah tapi tinggi hati dibobotkan ke Allah. Ya, jadi kalaupun saya mau menjawab atas perintah beliau. Itu. Tawajuh dari wajjaha yuwajjihu bukan ya. Tawajjaha ya tawajjahu tawajjuhan. Menghadap. Menghadap. Jadi menghadapkan hati kepada Allah. Di dalam segala kegiatan selalu hatinya merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Adapun di dalam tarekat sering diistilahkan tawajuh dalam dua hal. Yang pertama adalah ditawajuhan, artinya ditalkin. Bisa. Artinya dia diajak menghadapkan hati kepada Allah. Bisa. Dia sedang menunduk, sedang tawajuh. Sedang mengkonsentrasikan kalbunya kepada Allah. Tapi sebenarnya dalam setiap saat yang tadi disampaikan oleh Kiai Soleh, alladzina yadkurun qiyaman, berdiri badan, berdiri ekonomi, berdiri situasi, aman tentrem, berdiri jugalah benghar. Itu berdiri bukan hanya berdiri badan, insyaallah. Dalam segala keadaan selalu yadkurun Allah. Kalau makmur syukur. Duduk badan, keadaan menengah, sedang-sedang lah. Kredit motor kabayar, beli mobil teka bedag gitu. Tuh, kira-kira komodan itu. Ya. Tengah-tengah, keadaan tengah-tengah. Ya dahar ayalah asal jangan mewah-mewahan. Komodan itu. Keadaan menengah, yadkurun Allah. Wala junubihim, tergeletak, tergelincir, balangsak, bangpak, sangsara, pailit, paceklik, yadkurun Allah. Itu tawajuh. Kita sekarang sedang tawajuh. Enggak sedang dengerin pengajian, telinganya ke sini, hatinya pada Allah, tawajuh. Ini pentingnya enggak kemana-mana. Tangannya sendiri, silakan aja. Kalau kata orang lain kok kayak ayam, ya kayak ayam boleh kok, bukan ayam kok. Nggak ada yang sulit Pak jawaban. Ya, silakanlah tangan mau gerak-gerak mau enggak terserah. Tapi kira-kira hitung-hitung legend lah Indonesia gitu, nah, gitu aja. Apa-apa. Sah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Indonesia gitu aja boleh. Boleh. Apa boleh riyadhul hizib-hizib, doa-doa yang diijazahkan oleh guru-guru yang bukan TKN. Ya, perlu diketahui dengan hormat ya. Pangersa Abah tidak pernah mencengkram muridnya untuk hanya menghormati pangersa Abah, lalu tidak menghormati yang lain. Tidak. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Lihat dalam tambeh. Logor nal yang jarum ulah sereg di buana, akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Itu tambeh luar biasa. Nah, perlu saya diketahui oleh Al-Mukarramin
Mungkin ada bapak-bapak yang nasibnya, bagiannya ketemu tarekat, belum ketemu hizib. Jadi gatal juga pengen belajar hizib. Lihat orang belajar hizib di tempat lain, 3 hari udah nggak mempan golok. Udah bisa bakar tangan, panas. Kok di Suryalaya nggak ada kemajuannya ini? Saya tahu dan sedang terjadi sekarang. Mohon maaf di agak timur ada terjadi. Di sebelah barat juga di Cianjur sedang terjadi seperti itu. Dan saya bakarnya. Ya. Nah, hadirin ada yang seperti itu. Karena melihat di tempat lain cepat kelihatan. Mungkin dia belum merasakan itu. Alhamdulillahnya saya. Kalau saya dulu tukang begitu. Bosen di hizib baru kedikir kalau saya. Terus terang. Jadi saya mantan begitu. Jadi kalau yang mantan saja udah nggak pakai lagi gituan, ya udah ini. Jadi bapak-bapak udahlah nggak usah nyari-nyari yang lain lagi. Nggak usah. Setinggi apapun hizib, doa hizib itu doa dengan hormat. Berdoa bagus, tapi bila dibanding dengan zikir kurbah, maka doa itu kelasnya pengemis. Itu pengemis. Saya contohkan. Umpama ada, kita punya rumah. Pak Jejen atau Pak Gaus. Datang tamu 2 orang. Saya pinjam nama Ujang Asep biasa langganan. Ujang Asep. Si Ujang dan si Asep. Si Ujang datang. Pak Gaus, Pak Jejen. Ya ada apa kamu? Ini loh, saya mau ronda malam. Biasalah untuk rokok. Nih 20.000. Pulang dia. Karena memang meminta. Si Asep datang lain. Asep kamu mau apa? Gini Pak, saya pengen jadi keluarga Bapak. Pengen jadi? Saya tanya dulu, kamu siapa? KTP mana? Kelakuan baik? Kalaupun telah diseleksi paling coba dulu 3 hari di sini. Udah 3 hari coba 3 bulan. 3 bulan setahun. Kalau sudah dipercaya oleh majikan, oleh yang punya rumah, bahkan nanti silakan ya. Bapak mau berangkat kemana-mana, di rumah kamu pegang. Ini kunci kas dan ini kunci gudang. Kalau sudah dipercaya. Paham contoh saya? Dengan mengamalkan torikot, khususnya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil, Anda bukan dicetak menjadi pengemis. Tapi Anda dicetak menjadi keluarga Allah. Menjadi ahlullah. Karena itu jangan pengen yang instan-instanan. Lama itu prosesnya. Enggak pernah di Pangarsa Abah. Nah, kamu nanti kalau tamat sekian tahun akan mengalami ya, enggak pernah di sini. Dari Jakarta ada akhwat kita, mungkin hadir sekarang. Syukur kalau hadir, kalau enggak apa-apa. Dia telepon saya. Pak Jejen, ini saya loh. Si Pulanah namanya ya, saya tidak sebut nama, kode etik. Dulu saya ikut Suryalaya, tapi sekarang saya ikut perguruan tarekat yang lain. Alhamdulillah Pak Jejen, saya mengalami kemajuan-kemajuan. Antara lain, saya dibawa ke surga Pak Jejen. Dan saya melihat orang tua saya ada di surga Pak Jejen. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi gimana itu Pak Jejen? Saya mau nanya ibu, SMP, SMA, S1, S2 apa-apa. Saya dokter Pak Jejen. Oh, kalau dengan dokter saya mau ngomong agak vulgar. Bu, itulah godaannya. Itulah setannya dalam tarekat. Jadi dalam tarekat gitu-gituan itu. Jebakan-jebakan. Kalau dibimbing oleh Mursyid Kamil Mukamil, nggak ada yang gitu-gituan. Nggak ada ngejar hebat-hebatan, nggak ada. Di sini nggak ada sabuk karate. Hari ini biru, besok coklat, nggak ada. Ya, gini-gini aja lah semuanya. Pangarsa apa yang begitu hebat karamatnya gitu-gitu aja. Gak pernah di depan orang, lihat muridku, aku mau terbang. Gak pernah. Demonstrasi gigit apa? Gigit katel. Demonstrasi gigit beling kayak di TV. Ya itulah antara lain. Itu dari saya. Jadi saya sarankan dengan hormat. Bukan untuk meremehkan yang lain. Kalau Anda sudah mengenal yang ini, tidak usah cari amal-amalan yang lain lagi. Ijazah
Capek-capek Pak, udah dikasih pohonnya minta batang kamu. Ya, sebenarnya bagaimana yang minta doa untuk kesehatan? Boleh. Dalam Quran juga ada doa untuk kesehatan. Silakan. Bagaimana kalau kepada yang lain minta bantuannya? Ya salah sih enggak ya. Salah sih enggak, kalau saya salahkan nanti orang menganggap saya eksklusif. Tapi ya silakan aja lah. Kalau memang ada terasa. Yang harus satu dalam guru tarekat. Yang harus satu itu guru tarekat. Ya. Kalau ilmu silakan. Belajar fikih, belajar hadis pada orang ini. Asal gurunya yang tidak menyalah-nyalahkan tarekat. Kalau menyalah-nyalahkan tarekat, nanti kamu ketularan menyalahkan. Itunya yang jadi orang tarekat nggak mau ngaji sama orang lain itu kalau gurunya menyalah-nyalahkan. Kalau dia nggak mengamalkan tapi ya nggak menyalahkan, no problem, nggak masalah. Itu dari Pak Jejen. Nardi dari bukan senior tapi jam terbang lebih lama. Terima kasih, sudah cukup. Baik. Bagaimana caranya agar ketika bersuara ya, berbicara. Ini dari Neng Pasha. Neng Pasha orang mana nih? Baik, alamatnya disebut dong. Mungkin situ dari Swarga Loka ya. Mungkin dari ya. Agar ketika berbicara, hati tetap ingat kepada Allah. Yang saya rasakan ketika berbicara lama, susah menyatukan antara pikir dan zikir. Tugas saya membacakan doa. Yang saya rasakan ketika berbicara lama, susah menyatukan antara pikir dan zikir. Jadi kalau berbicaranya sebentar, sebentar, bisa. Ya sudah. Yang sebentar itu yang lama. Yang lama itu yang sebentar, nggak ada lama, nggak ada sebentar. Dzikir ini jangan dicari-cari. Pernah saya lapor kepada pengersa Abah. Abah, saya kematian, Abah. Bahasa Sunda, abdi kapapatenan, Abah. Saya kematian. Saya kematian, kapapatenan. Siapa? Kata Abah. Siapa? Ini Abah. Oh, Abah itu nanya siapa itu tajahulul arif. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini yang begini. Nggak ada. Ini masih ada. Tapi agak lama. Kalau lama susah. Berarti kalau sebentar mah ada. Jadi kalau sebentar ada, lama susah, yaitu yang lama aja insya Allah. Sebentar. Jadi lama kan. Insya Allah bisa. Kata Abah, jangan kecewa. Kan oleh Abah sudah disimpan di situ. Bahasa Sunda sudah geus napal. Napal itu lengket. Maka saya ngomong di mana-mana, ini tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Pas ada yang mengirimkan surat resmi dari Palembang. Maaf kalau ada orang Palembang di sini ya. Tapi tidak di Palembang, diam. Nah di Bogor. Mengembalikan talqin dzikir. Kalau tadi ibu-ibu, ini bapak-bapak. Kiai dari Bogor. Dan pengersa Abah, laporannya sama saya. Karena saya sejak tahun 80 masuk Bogor. Os, si Anu mengembalikan talqin. Kata Abah. Sambil senyum, Abah, memang bisa dibalikan gitu. Dages napal, kata Abah begitu. Memang bisa dikembalikan lagi, kan sudah menyatu. Bukan nyatu makan, bahasa Sunda lelebok, bukan. Sudah menyatu, itu sudah larut. Sudah hanyut. Itu. Sudah mendarah daging, meraga sukma. Sudah tidak bisa dipisahkan. Sudah saja. Seperti misalnya, ada kue ya. Kue.
Nggak ada kue. Bolu misalnya, bolu ini bolu. Kue bolu. Kue bapak. Ya, sip. Maaf. Ini mudah-mudahan doakan mudah-mudahan terus berlanjut dan diberkahi panjang usianya dan lagi ada niat. Bukan niat poligami, niat puasa terus gitu. Mudah-mudahan kita tidak jadi kangjeng dosa ya. Amin. Udah. Kue bolu disimpan di atas meja. Ini apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Ini namanya apa? Bolu. Roti. Dibuat dari apa? Terigu. Apa lagi? Telur apa lagi? Gula apa lagi? Air apa lagi? Yang hitam-hitam ini apa? Coklat. Air apa lagi? Mentega apa lagi? Minyak apa lagi? Keju apa lagi? Susu. Simpan. Ujang, tolong itu ambil tepung terigu di meja. Nggak akan ketemu. Nggak ada, Mama. Itu di meja. Ada juga bolu, kue, roti. Ya itu, kan itu mah bukan terigu, itu mah roti. Ya roti ini dibuat dari, jangan nyebut terigu lagi. Hilang terigunya tinggal roti. Hilang gulanya tinggal roti. Hilang menteganya tinggal roti. Hilang airnya tinggal roti. Hilang coklatnya tinggal roti. Hilang telurnya tinggal roti. Hilang susunya tinggal roti. Jadi ini sudah menyatu ya, alhamdulillah. Makanya cara memasukkannya, guru memasukkan la ilaha illallah saja wajib memejamkan mata. Kenapa? Perintah dan contoh. Gomid ainaika, pejamkan kedua matamu. Sebelumnya saja harus sudah merem. Maksud merem supaya masuk ke dalam. Karena selama mata terbuka, hanya keluar mata ini melotot. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ad-Dariyat 21. Itu di dalam dirimu. Lihat. Oleh karena itu, dikirnya sambil merem. Kenapa merem? Untuk saya. Supaya saya tidak mengganggu orang lain dan tidak terganggu oleh siapapun. Saya saja sendiri. Kalaupun banyak rame-rame seperti ini, tidak terlihat ini, terserah. Makanya kalau di Jakarta ada yang lapor sama saya, Pak gimana itu kalau Pak Ustadz itu lagi di kerjaan suka melek-melek. Ya sama kamu, kata saya. Mana tahu orang melek kalau dia tidak melek kan? Jadi jangan ngontrol orang, jangan meneliti orang lain. Kita saja sendiri. Bukan? Jadi bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Tidak mengganggu, tidak terganggu. Akan jadi pendirian. Sudah. Makan. Itu. Sudah jangan terganggu dengan apapun dan oleh siapapun. Kalau misalnya mau dikir, lama susah nyambung, masa lama tidak nyambung? Yang sebentar lambung, justru kata pengersa Abah, mana bisa khusyuk di dalam sholat yang hanya 2 menit. Antar sholat dengan sholat lama tidak bisa khusyuk. Makanya khusyuk diturunkan Allah sebelum sholat. 12 tahun sebelum Allah memberikan sholat, khusyuk dulu. Pas datang sholat itu, kalau kita masih uyuhan, masih mendingan mau sholat. Sholatnya sudah rajin, khusyuknya masih sholat badan di masjid. Kaki menggilas sajadah, tapi hati, di mana? Nggak tahu. Gimana profesinya? Gitu. Mudah-mudahan tidak puas ya. Jewang.
nambah yang tadi, kenapa Pak Jejen kok seperti fanatik sehingga kalau sudah punya yang ini gak usah repot-repot nyari yang lain. Karena semua keperluan sudah terpenuhi. Yang pertama untuk kurbah makrifat dengan zikir 2 thariqat itu. Itu alat makrifat. Pak Jejen, walaupun kami ingin makrifat, kami juga banyak keperluan. Ada khotaman. Kalau dilihat di buku khotaman di Ukudul Juman, tong Jumaan nyebutnya, Juman. Karena A-nya 2 jadi Ukudul Jumaan. Juman. Nanti Masjid Asyakirin jadi Asyakiriin. Asyakirin. Saya akan terjemahkan khotaman nih. Kenapa orang tarekat itu kerjanya Fatihah melulu? Mau apa-apa Al-Fatihah. Selesai apa-apa Al-Fatihah. Kok kayak pemborong Fatihah. Fatihah itu Ummul Quran Sab'ul Mathani. Saripati seluruh Quran itu ada dalam Fatihah. Dari mulai Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim itu sifat Allah. Malik Yaumiddin itu sudah bicara kiamat. Iyyaka na'budu ibadah seluruh ibadah. Nasta'in seluruh doa. Ihdinas siratal mustaqim petunjuk. Jangan ke bawah Yahudi Nasrani ghairil maghdubi alaihim waladdallin beres. Oh, begitu. Dan dimohonkan kepada Allah agar pahala bacaan Fatihah itu disampaikan kepada nabi, para nabi, syuhada dan solihin dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka hati-hati. Jangan menganggap bahwa kalau ngomong ilah hadratin nabi, kalau baca Fatihah ilah hadrati itu dianggap kita yang kaya, mereka miskin. Mereka yang butuh, kita yang memberi. Mungkin kebanyakan orang berpikirnya begitu. Karena taunya ilah hadrati ketika kematian aja. Kalau orang tarekat ilah hadratinya sehari berapa puluh kali ilah hadrati melulu. Ini gimana? Bukan gimana-gimana. Ada 2 kelas. Yang di ilah hadrati pakai i. Yang kita ilah hadratikan ada 2 kelompok. Ada kelompok yang mereka butuh bantuan kita, ada kelompok yang kita butuh bantuan mereka. Kalau ke kelas nabi, syuhada, solihin, masyaikh dan lain sebagainya, kita yang perlu, kitalah yang sedang menjejalkan diri supaya ke bawah oleh mereka. Saya kira yang butuh bantuan dari kita ya kira-kira yang sama dengan kita aja. Kelas kita. Karena itu mau apa-apa pakai ilah hadrati. Pertama alam nasroh insyirah. Kalau menurut petunjuk bukunya Ukudul Juman berapa insyirah? 80. Bolehkah Pak Jejen mengamalkan khataman itu dengan tam? Silahkan. Sendiri boleh, berjamaah boleh. Tapi jangan memaksakan. Pangersa Abah tidak memerintahkan tapi tidak melarang. Jadi, yuk khataman pul yuk. Wah, Abah juga gak merintah. Tapi tidak melarang. Kalau pangersa Abah memerintah semua murid harus begitu, orang sekarang kebanyakan orang malas. Kalau suluh khataman 4 jam, mabok nanti jadi gondok, tungtungna punung tina dikir. Artinya mantan dikir nanti. Pensiunan. Kok berhenti belajar tarekat? Berat khotamannya, 4 jam. Luar biasa mujadid ini. Pangersa Abah bijaksananya luar biasa. Maka beliau pasang saja di bukunya jumlahnya sekian, tapi prakteknya kan 15 menit, yang 100 bikin 3. Insyirah alam nasroh 80 bikin 3. Ada apa di dalamnya? Dari mulai awal saya kupas sedikit. Alam nasroh syarhus sodri. Tadi seperti filmnya Pak Usu itu zikir pembuka dada. Artinya pembuka kalbu. Nasroh itu membukakan kalbu. Supaya kita lebih terbuka lagi kalbu. Lebih bercahaya lagi kalbunya. Wawadona an kawizrok, ampunan dosa. Menghilangkan beban-beban. Kedepannya innamal usri yusra. Hidup kita banyak usrinya. Banyak kesulitannya. Maka mengharapkan yusri. Makanya
insyirah diambil menjadi amalan pokok dalam khatam. Ya. Oh, begitu. Makanya tadi baiknya sambil merem lah. Tapi meremnya bukan ngantuk. Artinya meremnya merem tafakkur. Masya Allah. Buka maknanya. Bacaan boleh diketahui maknanya, bahkan bagus. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Terus alladzi anqadha dhuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Namamu diangkat ke tempat yang terhormat. Enggak harus jadi presiden semua. Enggak harus jadi wali kota semua. Biar miskin tapi kalau akhlak bagus terhormat. Biar kaya kalau akhlak jelek tetap aja dijelekan orang. Ya hati-hati. Yang disebutkan wa rafa'na laka dzikrak bukan harus memiliki jabatan saja, tetapi terhormat. Dihormati orang. Jadi pembantu rumah tangga ketika baik dihormati. Baik. Innamal usri fa innamal usri fa idza faragta. Kalau udah beres jangan bosenan, pansop maju lagi. Fa idza faragta farghab. Kalau sudah selesai kembali pada Allah. Harapkan pada Allah. Jadi selain daripada lafadznya membawa barokah, maknanya masuk dalam diri kita. Maka dilanjutkan dengan al-ikhlas. Ikhlas itu menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Qul huwallahu ahad. Allah satu. Jangan ada Tuhan yang lain. Dalam diri kita banyak Tuhan yang lain. Bagi saya bantal aja bisa dipertuhan. Buktinya ketika harusnya saya bangun tahajud, malah saya tidur. Kan tadi saya ceritakan nih orang ini ya. Ketika saya pulang dari Cikatomas, saya yang nyupir, beliau duduk. Sampai di Ciceri, sama-sama mencari. Beliau cari sajadah, saya cari bantal. Ketika saya katakan, sholatnya wakil. Jangan diikuti itu sifat jelek saya. Karena sudah punya nyupiran tadi. Saya tidak bisa nyupir. Nah di situ. Jadi Allah Maha Adil. Nyupir dinilai, sholat dinilai. Jadi sarwa. Ya sudah. Baik. Ya, hadirin rahimakumullah. Al-ikhlas. Nyebut ahad itu mengahadiahkan. Menyatakan keesaan, mengusir segala sesuatu selain Allah. Allah itu ma'bud. Kita sering masih menghambakan diri pada orang lain. Bukan begini aja. Oh maliho, wahai berhala engkau Tuhanku. Ngomong gitu sih enggak. Tapi waktunya tahajud, saya tidur, maka saya dinilai sedang mempertuhan bantal. Nonton TV senang, sinetron senang, datang waktu sholat, nonton terus, maka TV sedang dipertuhan. Itu tidak qul huwallahu ahad. Maka dalam khataman ada qul huwallahu ahad. Allahus, segala keperluan menuju ke situ. Lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak peranakan. Walam yakul lahu kufu. Tidak ada kufu. Tidak ada yang menyamai ahadun satupun. Kenapa? Karena dia satu. Dia itu satu. Tidak ada duanya. Masuk kepada Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya. Siapa bilang saya katakan bahwa belajar tarekat harus meninggalkan ma'isyah, kehidupan, kesejahteraan duniawiyah. Tidak ada yang menyerang begitu. Itu ya qadiyal hajat. Ya Allah yang memenuhi segala keperluan. Kira-kira beras masuk keperluan enggak? Sendal. Kolor. Shoptek. Masuk. Peniti, cantel. Brush. Lipstick. Kutang. Ini bukan porno, ngaji kok. Tusuk gigi. Kebutuhan. Tusuk gigi. Tusuk gigi. Korek kuping. Korek upil. Masuk ke hajat itu. Mobil. Masuk rumah. Sawah. Istri bagi yang belum punya. Suami yang belum punya. Hajat itu banyak. Dikira kodial hajat kalau punya hajatan kenduri. Bukan. Makanya kalau yang paham makna disuruh 100 pengen 1000. Tapi yang gak mau punya makna diajak 30 aja pengen 3. Pengen cepat pindah kepada Yakafiyal Muhimmat.
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat, Gusti mobil abdi geus butut hayang ganti. Ya qadiyal hajat, Gusti sawah abdi seeutik. Allahumma ya qadiyal hajat, Gusti budak abdi rek kuliah. Allahumma ya tanpa batas. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah yang memenuhi segala keinginan. Sama aja dengan hajat, tapi kafiyal muhimmat. Yang belum ke Mekah pengen ke Mekah, sulit-sulit nyali doa ka Mekah, eta geus doa ka Mekah. Ente mah teu nyaho. Baheula ana memeh sebelum kenal tarekat di sini, saya pakai wirid-wirid yang lain dari guru yang lain. Tapi setelah ada ini itu masuk itu. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah mungkin ada orang yang ingin mendengki saya, dafi'al baliyat. Hasad pada saya, dafi'al baliyat. Ingin membunuh saya, dafi'al baliyat. Tolak segala bahaya ya Allah. Mungkin besok saya harus tabrakan, ya dafi'al baliyat. Besok rumah saya mungkin harus terbakar, ya dafi'al baliyat. Mungkin besok gempa harus tertimpa kepada kampung saya, ya dafi'al baliyat. Buktinya kena juga sakit teh make doa kamu henteu. Hati-hati, saya keberatan kalau dia mengatakan Pak Jajan dafi'al baliyat katanya menjauhkan bahaya. Buktinya ada daerah Iwan yang kena gempa, segitu pakai doa. Kalau enggak pakai doa mungkin lebih dari itu. Ayo, ngomong apa? Pak Jajan kunut. Buktinya masjidnya retak. Segitu pakai kunut, kalau enggak roboh masjid saya. Ngomong apa sulitnya? Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya Rafi'ad darajat, ya Allah tingkatkan martabat. Tapi bahasanya tidak, ya Allah tingkatkan martabat kami. Sopannya torikot begitu. Gini ya, kita mau minta uang sama Kak siapa nih? Kak Asep, nah ini iya Asep tadi. Rese tadi neneangan. Kalau saya ngomong ke Asep, saya mau minta duit sebenarnya. Tapi saya pakai bahasa lain, bahasa Sumir. Pak Asep luar biasa kayanya. Dan dermawan lagi Pak Asep ini loh. Pak Asep ini kaya dan dermawan. Pak Asep kaya banget deh. Dan dermawan. Kata Asep, lu sebenarnya mau apa? Enggak apa-apa, enggak. Cuma Pak Asep ini kaya dan dermawan. Allah, nih 2 juta. Ngerti ya? Ya Rafi'ad darajat kepada Allah itu begitu. Allahumma ya Rafi'ad darajat. Kamu minta? Enggak. Malu ya Allah, malu. Ya Rafi'ad darajat. Kamu ini maunya apa? Enggak apa-apa ya Allah, ya Rafi'ad darajat. Ku angkat martabatmu. Saya belajar dikir udah lama enggak diangkat martabat. Siapa bilang? Tadi udah disebut. Sebelum belajar dikir dibimbing oleh Suryalaya, menyesal enggak kalau enggak sholat berjamaah? Sebelum. Nggak, bebas-bebas saja. Setelah belajar dikir, muncul rasa penyesalan. Sebelum belajar dikir, kalau nggak dikir pada sholat, enjoy aja. Setelah belajar dikir, aduh saya punya utang nih. Habis duhur tadi belum dikir. Itu Rafi'ad darajat itu. Martabatmu tinggi. Wala dzikrullahi akbar. Dikir itu agung. Ahli dikir itu agung. Anapun ternyata ada orang yang tidak mengagukan ahli dikir karena dia belum tahu. Nabi Muhammad mulia, tapi Abu Jahal nggak senang, tetap aja direndahkan, padahal mulia. Ya, urusannya urusan pemahaman. Allahumma ya dafi'al baliyat, terus Rafi'ad darajat. Allahumma ya syafi'al amrod. Rek ngaduakeun sorangan, mau mendoakan orang lain, makanya kalau ada orang datang ke saya, Pak Jejen, mohon harus gimana kami menghadapi taman. Kok taman? Emang taman ada apa? Penyakit. Ya syafi'al amrod. Mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain. Saya bukan nyuruh Bapak untuk praktek klinik ya, praktek begitu bukan, tetapi enggak usah sulit. Dulu sebelum belajar dzikir mungkin Anda belepotan. Ada orang yang berpenyakit lalu Anda bingung, gimana ya? Ini harus minta doa kepada siapa nih? Harus berbuat kemana ya? Capek-capek Anda, mau pakai air boleh, ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Salat 2 rakaat. Silakan, zikir jahar dulu, zikir hopi, baca khotaman. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Berikan air pada dia. Ternyata dia sembuh. Hati-hati, jangan hebat juga gue ya. Jangan. Jangan. Syukur boleh, sombong jangan.
Pokoknya mulai besok gue mau nyari pasien. Itu lain cerita. Itu di luar tanggung jawab pabrik ya. itu oknum sendiri. Begitu Pak. Jadi Pak Jejen saya sebodoh begini boleh mendoakan orang? Boleh. Wong Allah gak nanya bodoh pintar kalau soal berdoa. Ya, gak nanya bodoh pintar. Ya, Allahumma apa tadi? Ya Syafi'il Amrud. Itu pengobatan. Gak apa-apa ya saya menjelaskan begini. Sudah. Oh sudah. Habis kalau nggak dijelasin kamu nggak tahu. Dijelasin nanti salah arah. Hati-hati. Itu bonusnya. Pengarsa Abah pada suatu waktu usul sama almarhum. Kata Abah kepada saya. Abah, gimana saya mah belum mampu. Katanya suka banyak orang yang membawa air, minta doa. Kata pengarsa Abah, berdua, bukan di forum ini. Kata Abah, saya kan belum mampu, Abah. Ari maneh, kumaha pamikiranana? Kata Abah sepuh. Ari maneh, kumaha pamikiranana? Eta tengelingan deuleu urang keur poho, Allah ngutus jelema mawasai. Jadi dikir pan urang. Itu. Indonesianya. Gimana kamu pemikirannya? Pengersa Abah sembuh kepada Abah. Jadi Abah merasa tidak mampu dulu. Banyak yang bawa air, Abah lapor sama Abah sepuh kata pengersa Abah Anom kepada almarhum. Abah gimana ini? Suka banyak orang yang membawa air minta doa. Saya mah belum mampu. Gimana kamu pemikirannya? Itu memperingati kamu lagi lupa, Allah ngutus orang bawa air, kan kamu jadi dikir, kata Abah. Tidak mampu gimana, kata begitu. Maka jangan akhirnya, tuh jadinya saya tidak begitu, tidak senior jadinya. Jadi begitu Pak, kalau pakai tarekat. Jadi peringatan. Membawa air, orang bawa air. Jangan berpikir, tamu saya banyak lihat. Bukan, makin banyak orang yang akan mengingatkan kita karena kita jago lupa. Alhamdulillah, banyak yang memperingati. Begitu. Paham Bung? Enaknya terikat. Jauh-jauh coba, misalnya dari Tulung Agung. Mbah, ini istri saya mau melahirkan. Dari Tulung Agung. Lagi di Cipularang, istri saya sudah di rumah sakit, udah pembukaan sekian, tapi belum juga, nyebutnya Abah lagi, Abah terserah. Makan baik. Tenanawan. Tadi titah ya, saya tidak nyuruh dia. Ya, kalau ada nyebut Bah Gaos, Bah Jajan itu mah haki-haki ya. Ya. Kadang orang suka jadi opini gini-ginian loh. Iya. Terus ada airnya, kata saya, ada airnya. Siapkan airnya. Ada Bah. Udah. Saya berdoa pakai ini. Deketin air berdoa. Ya doanya dari beliau. Yang melahirkan. Falyanzurul insan mimma khuliqa min dafik yakhruju min sulatul. Falyanzurul insan mimma khuliqa min dafik yakhruju min sul. Dari beliau 5 kali dibaca ke air itu. Sudah minumkan, kata saya. Dari Cipularang ke Tulung Agung kan. Kan nyantel kan. Enggak, dari Tulung Agung memperingati saya lagi lupa di mobil. Si Somad nyupir saya lagi lupa, kering telepon kan. Jadi suruh doa kan. Jadi nyantel Robi toh ke Abah. Ingat doanya dari Abah surat At-Tariq. Falyanzuril insan mimma khuliqa min dafik yakhruju min subat. Itu cepat itu 5 menit subhanallah. Alhamdulillah Abah, anak saya udah keluar. Jadi peringatan. Itu bukan senior, peringatan. Itu. Jadi sebenarnya kalau sebelum belajar tarekat kita mesti mencari ingin bisa anu pakai ini, ingin bisa anu pakai hizib ini, ingin bisa anu pakai hizib ini, spesial. Kalau setelah punya torikot itu segala-galanya. Silahkan dipakai, kamu ndak usah minder, tapi jangan sombong. Jangan saya emang nggak bisa apa-apa. Seumur gitu jadi bisa terus-terusan. Bisa. Buktikan aja. Ternyata Allah kabulkan. Ya syukur, istilahnya kita berdoa, wali lewat. Yang punya karomat beliau bukan kita.
Itulah Rabita. Orang yang belajar tarekat nggak pernah merasa mampu. Nggak pernah. Boleh antara ikhwan silakan. Nggak harus wakil talqin. Nggak harus senior-senioran. Ya. Istri, bapak atau saudara mau melahirkan. Bapak jangan bingung, gelapakan, panik. Malah bawa seeng segala rupa. Kalau kah ngeper di hari. Kos lain murid dikir wahai ente. Wudu, sholat 2 rakaat. Dikirlah Anda. Mau mendoakan langsung pakai air boleh, nggak pakai air nggak apa-apa. Sambungkan tuh. Begitu. Kalau tadi kita bicara soal dakwah, itu yang saya sebut sebenarnya tidak bermaksud menyanjung-nyanjung. Anda walaupun Anda bukan penceramah, walaupun Anda bukan ahli kitab, tapi Anda bisa lebih tajam daripada orang yang berdalil. Saya bertanggung jawab ngomong begini, Pak, bertanggung jawab. Jadi, umpama, kalau pakai orang ini senang mabuk, lalu datang kiai menasihati si pemabuk. Pak, jangan begitu. Innamal khamru wal maisiru. Kedalil. Sebenarnya berbahaya. Berbahaya, jadi jangan lagi meminum hal-hal seperti itu. Ya, bisa ngangguk, bisa marah. Kata bapak, aduh saya mah bicara begitu nggak sanggup. Wudu, sholat, dikir. Nurullah, cahaya Allah terkena pada cermin kalbu Anda. Hati-hati, tadi saya sampaikan. Kalbu bukan daging hati, kalbu bukan daging jantung. Tapi kalbu adalah dimensi abstrak, bagian batiniah dalam diri manusia. No, naik, no, cepat, no. Tong kudu dititah, cu. Tuh, kan tadi sudah saya sampaikan. Kalbu bukan daging hati yang tadi. Sebelumnya. Kalbu bukan daging hati, kalbu bukan jantung. Ini saya sebut, boleh sebut. Dengan tidak bermaksud merendahkan. Kekurang pahaman dunia. Kalau disebut kekeliruan nanti saya terlalu depan. Ya kalau mau sadar keliru, syukurlah. Karena ada hadis. Inna fi jasad ibni Adam la mudghah idza soluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau diingatlah dalam dadamu ada segumpal daging. Dia baik semua baik, dia buruk semua buruk. Dialah kalbu. Stop sampai di situ. Orang berpikir kalau disebut dalam diri kita ada segumpal daging, kira-kira daging yang mana? Maka kita memberi nama daging yang mana itu? Daging yang sebelah kanan itu adalah daging hati. Itu yang sering disebut kalbu-kalbu daging hati itu. Pantas orang gak tertarik untuk mencari guru hati. Untuk mencari ilmu hati, wong hatinya gituan. Idul Fitri ada yang bikin sambal goreng hati. Tapi gak ada yang bikin sambal goreng kalbu. Bener. Ayo, mana orang Jawa Timur, orang Kalimantan? Apa pernah di Kalimantan? Sana Banjarmasin bikin sambal goreng kalbu, enggak ada. Katanya kalbu itu hati, di situ aja udah bingung. Kalbu bukan daging hati. Kalau begitu jantung Pak Jajan, karena dia bolak-balik, itu ngarang itu. Yang dengar orang bodoh, ngangguk aja. Bukan itu. Kalau Rasulullah menyebutkan mudghah, daging kimpal, daging kental, itu adalah majaz mursal mimbabi itlaqil mahalli wa iradatil hal. Yang disebut tempat yang dimaksud yang menempatinya. Latifah qalbi. Kalau dia tidak dibangunkan, kalau tidak simpulnya dilepaskan oleh mursyid dengan kekuatan ruhaniyah, tidak akan ada yang bisa melepaskan. Sejuta kali Anda dipidatoan, hantem-hanteman. Buka hatimu kumahamu kana. Kamu ini tertutup sekali, memang tertutup. Bukakan dong, ayo buka. Nggak bisa, makanya cari ahlinya. Itu, cari ahlinya. Bukan. Ya, kalau saya sampaikan tadi ini dunia. Kalau Anda belajar di Suryalaya jangan berpikir, jauh tipe moyenan ge ka dieu jalan ka jero 8 kilo di ditu ka. Bukan itunya. Ini pusat kajian tasawuf internasional. Anda sekarang bukan sedang berada di
Pakampungan Suryalaya, urang kota, bukan di Godebak. Anda sedang berada di salah satu, bahkan di, ya bolehlah salah satu lah untuk menghormati yang lain ya. Salah satu pusat kajian tasawuf terbesar di dunia, Pak. Ini dunia. Bukan sombong, saya tukang malang melintang. Ya. Saya melihat bagaimana perguruan tarekat di Mesir. Kalau sebuah perguruan tarekat atau lembaga pendidikan kalbu sudah punya jamaah di atas 4 juta, itu sudah super. Kita ini, kan ya bisa asa ecek-ecek. Bari kasurnya, belum kasurnya lah. Ku goreng patut. Bukan. Nah ini yang dididik di Suryalaya itu ini. Latifah kolbi, latifah turu, latifah siri, latifah khofa, latifah akhfa, godspot, latifah nafsi, dan latifah kolam. Ini diolah ini terus menerus. 3 diolah. 3 gudang sifat manusia. Ilaha 2 gudang sifat manusia. Ilallah 2 gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia bukan di daging hati, bukan di jantung. Gudang sifat manusia itu di sini titik-titiknya. Tuh. Kok Pak Jajan pakai tulisan Latin sih? Bagusnya pakai Arab dong. Kalau pakai Arab kan jadi kelihatan kitabnya. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja banyak yang nggak bisa. Makanya saya terjemahkan ke ini dari kitab Qatrul Goes Syekh Nawawi Al-Bantani. Digali oleh Kiai Suhrawardiyah. Ditulis dalam mubtadi'in teh. Kitab-kitab Bidayatus Salikin yang ditulis itu didiagramkan. Ini bukan karangan Suryalaya ini. Ini turun menurun dari para ahli ruhani. Sejak Nabi Adam manusia itu begini sifatnya. Enggak begini. Kalau umat Muhammad begini, umat yang lain lagi. Memangnya pabrik manusia beda. Enggak gitu-gitu juga sama semua. Dan ini nggak berubah seumur hidup. Dari mulai ada manusia nggak berubah. Beginilah manusia. Di sini gudang-gudang sifatnya. La ilaha illallah yang kita terima dari mursyid. Kenapa harus pakai kekuatan ruhaniyah? Karena memang untuk memperbaiki ribuan sifat manusia yang seperti ini. Nggak gegabah. Makanya pakai metode. Bukan sekedar cari pahala. Ya itu. Kenapa tadi ada ya rafi'at darajat. Jadi aduh ini saya punya saudara malas banget ibadah. Dinasihatin malah melawan. Jangan putus asa. Wudu, dikir. Mungkin dikir hobinya bisa 1000, bisa 2000. Pangarsa Abah bijaksana aja untuk tidak membuat orang kaget. Maka beliau nggak pernah memperlihatkan action-action yang tampil beda. Tapi saya di Banten melihat para ahli Naksabandi. Kalau pakai tasbih itu bodoh amat, orang mau ngomong apa, dia sedang nikmat. Ya dirinya sendiri kok. Dirinya sendiri, capek-capek amat, kayak orang ngintip aja, yang capek kan yang ngintip ya. Iya. Orang lagi enak-enaknya lu capek. Ngintip apa? Ngintip Secret. makan. Iya, ngintip makan, ngintip menyuapi. Ya kira-kira itu. Ya, Allahumma ya. Terus Syafi'il Amrod terus ya. Mujibad da'awat, semua keinginan. Ya Allah, Engkau selalu mengabulkan semua permintaan. Mau apa kamu? Ya, mujibad da'awat. Engkau yang mengabulkan. Sebenarnya kamu ini mau apa? Malu ya Allah. Ya, mujibad da'awat. Aku tahu keperluan kamu. Sia. Makanya disebut pengarsa Abah kepada beliau. Naon teh? Dikir teh kudu aya. Karena riwayatnya beliau yang mendengar, saya hormat beliau. Diajar toreka teh kudu aya deuleueun batur. Nyok dengekeun. Seperti kalau tarekat itu layo lungse, bukan. Tapak diajar tarekat teh kudu aya deuleueun batur. Cek batur, waduh jelema diajar dikit teh bener. Rizkina ge loba, mobil mah BMW. Mobil Mercedes. Mobilnya Land Cruiser. BMW berkat manakib wusul.
Tah dengekun. Baheno. Enggak aneh. Mualah. Kalau saya dengan beliau, ingat ulang tahun keberapa tuh? Yang dulu. Gini ya cerita sedikit. Kan saya sama-sama menghadap. Dipanggil. Panggil. Nih cerita nih. Ini enaknya kalau berdua ngomong. Sama-sama dipanggil. Masya Allah. Si bodoh, si tolol, si barokokok. Orang jelek kayak saya. Kalau di kantor majelis ulama saya berani duduk. Aku ketua umum MUI. Oke lah. Kalau di kantor NU aku berani duduk di meja syuriah. Wong aku syuriah. Tapi kalau harus masuk ke hujroh syarifah. Ke kamarnya guru agung. Apa enggak pantas orang goblok kayak saya. Maka kita dipinta. Pak Jejen, kesini kata Pak Agus. Mana? Enggak. Sama Pak Gaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ketika kami datang. Mana tanganmu? Tangan beliau. Ini ya di bawah. Tangan beliau dimasuki lepen cincin. Tangan si berkokok goblok ini juga dikasih lepen. Ya. Dan saat itu apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, "Ya, sing barokah." Sing barokah. Pulang nggak ngobrol kita, nggak ngobrol. Saya sedang di Cianjur, kata supir saya, Mang Adut tuh Mang Deden. Saya kan pakai Kijang F12 yang kapsul itu. Kata supir saya, Pak, ada Land Cruiser. Mana? Itu di belakang. Ya biarin. Enggak. Barangkali Bapak perlu. Kamu kira-kira Land Cruiser berapa? Mundur ya Pak? Ya mundur dah. Mundur. Masuklah ke showroom. Orang showroom mengatakan, Pak mau perlu apa? Motor apa mobil? Mobil yang mana Pak? Nih ada Perosa, ada Kijang dan lain-lain. Gak sih pengennya yang itu. Wah itu pakaiannya bos Pak. Itu gak dijual Pak. Gak dijual itu Pak. Oh gak apa-apa. Emang bosnya di mana? Lagi rapat di atas Pak. Ada nomor teleponnya gak? Ada. Telepon Halo bos, karena bukan muslim. Ini saya nih Pak Haji dari Sukabumi. Iya Pak, ada perlu apa? Ini lagi lihat-lihat mobil pakaiannya bosnya. Waduh maaf Pak itu gak dijual. Ya nggak apa-apa nanyain aja. Tapi sih kalau Bapak perlu ambil aja lah. Ya itu berapa? Ya paling 315 lah. 15. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Paling ya sekitar 100 juta. Ya simpan dulu sini nantinya silakan bayarnya kapan. Boleh ambil aja mobilnya Pak. Di bawah Rita kene. Si cepot jadi raja. Ai papangih deui ieu make Krista. Tuh kitu ucu. Jadi kita tidak minta apa-apa pada Allah, malu untuk minta. Pemberian dari Allah terlalu banyak kepada kita, tapi Allah lebih memperhatikan, Nak. Kamu jangan berpikir, gua belajar zikir miskin aja terus-terusan, kurang syukur kamu. Persoalannya zikirnya dipakai meminta. Jangan dipakai meminta. Zikirnya dipakai syukur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang memberi nikmat mata ini. Berapa miliar harganya engkau ya Allah. La ilaha illallah. Telinga ini berapa miliar ya Allah. Terlalu mahal ya Rabbi. Pemberianmu terlalu banyak kepada saya ya Allah. La ilaha illallah. Lidah ini berapa triliun harganya ya Allah. Kalau saya beli dari mana belinya ya Rabbi? La ilaha illallah. Matahari menyinari berapa miliar harganya ya Rabb? La ilaha illallah. Air setetes berapa miliar harga penciptaannya? Yang 2000 satu botol itu harga botol plastik dan keringat orang. Kalau airnya itu siapa yang berani memberi nilai? La ilaha illallah. Satu butir beras berapa nilainya itu ya Allah? Mungkin Allah mendengar. Enak juga dengar suaramu. Tahu diri juga lo ya. Ya udahlah, kebutuhan cuma 1 miliar sih. Aku bantulah. Tahu? Kalau datang ke sawah nyangkul aja, jangan nyari belut. Belut keluar sendiri. Jangan ke sawah nyari belut, kamu capek. Artinya sawah nggak digarap nanti. Tolol.
Yang tolol saya maksudnya. Paham sekarang? Di sini luar biasanya dikir. Jangan dianggap orang dikir nggak minta sama Allah. Tapi cara mintanya sopan, Bung. Kamu kok nggak ngerti? Nih, pengen denger demonya si Abdul Qadir pada Allah urusan rizki. Tahu nggak? Orang tarekat itu sangat takut pada Allah. Orang tarekat itu sangat malu pada Allah. Tapi orang tarekat itu sangat manja kepada Allah. Bermanjalah di depan Allah karena dia Rahman Rahim. Takutlah pada Allah karena dia sangat gangas. Berserahlah kepada Allah karena ia sangat menanggung. Kontak terus, semua sifatnya kita imbangi terus. Kholik makhluk, kholik makhluk, kholik makhluk. Dari engkau itu, dari aku ini. Dari engkau itu, dari aku ini. Ya. Syekh Abdul Qadir bersabda dalam doanya. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitab syakiyan au mahruman au matruda. Ya Allah, kalau memang aku ini sudah kau tulis di lauhil mahfuzmu. Aku ini harus menjadi orang yang celaka. Silahkan ya Allah, karena engkau yang maha kuasa. Dan kalau engkau menulis aku ini di sana adalah orang yang terusir, usirlah saya ya Rob, karena engkau Tuhan yang maha kuasa. Kalau memang aku ini mahrum, harus terhalang, layaklah orang seperti aku diusir, dihalangi ya Rob. Memang gak layak untuk ke sana. Silahkan ya Allah. Enak ya, kata Allah, lu tahu juga sifat gue? Kamu sih gak tahu sifat aku. Lalu lu mau ngomong apa lagi? Ya Allah, engkau pun berfirman. Nah mulai. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Selain engkau yang menuliskan, juga engkau kuasa untuk menghapus ya Allah. Gak usah repot-repot, hapus saja yang tadi. Ini mainannya orang terikat dengan Allah. Ente mah. Ayo Allah, capek kayak gitu. Luar biasa. Ente mah. Masa pengersa Abah harus menjelaskannya gini. Ini ajalah yang ecek-eceknya beginilah. Ya terompahnya ajalah yang menjelaskannya. Ganti ya Allah, apa maumu? Kalau aku di sana harus terusir, gak apa-apa. Hapus jajan terusir menjadi jajan diterima. Kalau memang jajan di sana, jajan itu sengsara, gak apa-apa ya Rob, ganti aja bahagia. Beraninya kamu meminta kepadaku, kenapa engkau berfirman dalam Qur'anmu? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Engkau yang berkehendak untuk menghapus tulisanmu sendiri. Siapa mau melihat ke aing cek Allah. Nah, itu maka jadi pangeran. Yo. Ngeleyet orang tarik. Jadi si hayang aku maha itu, aku maha we, abdu mah teu wantun. Tah. Amin. Geus dibere nanaon geus. Ya, lanjutkan doa yang tadi belum selesai. Ya mujibud da'wat. Ya arhamar rahimin. Masuk ke wirid selanjutnya. La haula pasrah sumerah. Teu aya upaya, teu aya daya, teu aya upaya angin ku Allah anu maha luhur, ujung nu maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ibarat cacaka, ibarat kepompong. Dia bergantung pada satu apa? Pada satu benang, mangga sadaya-daya Gusti, mangga. Maha Gusti we. La haula. Tapi nanti masuk lagi kemana? Ke qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari bahayanya alam. Dari semua yang berbahaya. Termasuk gosikin idza waqab. Teh ceuk sakawal mah eta gagaduhan. Besok ucar acir kemana-mana ieu. Bakal hayang. Itu juga gosikin idza waqab. Ya, ingin zina. Gak puas dengan perempuan, itu termasuk gosikin idza waqab. Ya, banyak gosikin idza waqab ini. Maknanya banyak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada orang dengki, itu adalah tolak sihir itu. Kamu tolak sihir mesti pakai menyan gede. Nanaunan kikituan. Olahraga lain tuh. Udah gitu-gituan mah, kok pajajan tahu anak gunung gede nyaho tatangga jurig aing teh. Saduan aja kita anak Gunung Sawal. Apalagi doa. Nah gitulah. Ngajinya. Kan kita ini kelas beginilah. Masih pengen ketawa ya ngajinya. Gak usah terlalu tegang lah.
Ya, walaupun bibir tertawa tapi hati kan menangis. Bener enggak? Ini sambil ngomong begini walaupun ketawa, kamu sedang mendapatkan sesuatu. Sedang menangis. Apa bisa Pak Jejen menangis sambil tertawa? Bisa. Tuh kalau kamu menikahkan anak, wisuda anak diwisuda kan kita ketawa juga, menangis juga. itu luar biasa itu. Ya, ini ilmu psikologi ini. Ya. Lalu apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. Al-hayyu silahkan boleh. Al-hayya memang lebih enak di i'rabnya. Boleh saja. Di Suryalaya mau al-hayyu, al-hayya boleh. Pengarsa Abah enggak pernah memberangus, Bu. Selama itu punya dasar tanggung jawab. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, ternyata aku ini masih digoda oleh setan. Setan teu kadeuleus, setan bungkeulekan. A'udzu ya Rabb, lindungi saya ya Allah dari setan yang terlihat dan setan yang tidak terlihat. Minal jinnati wan nas ujungnya. Masuk lagi pada khataman selanjutnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pasrah lagi. Barusan mohon perlindungan, pasrah lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gak usah terlalu disalahkan karena hasbunallah jadi bunya panjang. Pas diganti hasbunallahu wa ni'mal wakil itu genaheun. Saya aja yang pembina tunggal LPTQ Dewan Juri di dalam tilawah ya di pesantren saya gitu aja lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pak Jejen gak enak kedengarannya ku majelis ya hasbunallah. Nah, gitu-gitu wae oge make disalahkeun. Capek lah. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal wa ni'man nasir. Supaya enggak kelihatan nunya keun bae lah. Ngentah hampura ka Allah saeutik mah. Mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula. Ulah dipanjangkeun teuing wa ni'man nasir ulah itu. Kalau gitu oper itu terlalu. Saeutik malah hitung-hitung saja we eta masyiir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Memang kedengarannya seperti gaya anak-anak ya. Seperti orang bodoh. Kena seperti mah. Nya. Tibatan anu alus sorana bari kedul ngamalkeun. Dae kuro mun dibere duit, muludan ka mana-mana mamawa eho. Matih keneh anu teu geunaheun kana ceulina tapi mudawa mah dipigawena. Hati-hati lo. Ya harus tahu kualitas ibadah makbulnya oleh Allah. Nikmat. Bukan senior. Bukan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula. Mau digaya-gayain boleh. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man. Kumaha maneh. Nu kitu-kitu mah tadi atur ti Suryalaya. Wah, keur sorangan mah diserepetkeun. Udah. Pengalaman hataman hayang kelakuan kedul heuh. Pigawean loba diserepetkeun heuh. Masuk lagi, terus kita selesaikan. Tuh. Wow, itu kamu kalau tahu maknanya. Itu sudah ya Khofiyah Lutfi itu sudah menyatukan dirimu dengan Allah. Kalau sekedar doa masih rengang, Pak. Masih rengang. Ya Allah, engkau di atas sana, memang aku di sini. Kamu di bawah ya? Iya. Saya kalau ngelihat di TV orang berdoa meliuk-liuk, ya Allah ya Tuhan. Gua pengen telepon aja, emangnya Allah lu di mana? Itu kalau nggak punya guru tarekat begitu, Pak. Yang namanya Indonesia kan gudang orang bodoh digituin enak aja. Bangga. Maaf sorry ya, jangan tersinggung. Soalnya saya dulu tukang gitu-gituan. Mantan terus. Jajan memang mantan. Jadi kalau ngomong gak nyinggung orang. Saya pengalaman diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ditambah pakai eho. Ya Tuhan kami, Kami bersimpuh,
di hadapanmu. Pas dipakai iklan iklan obat repot itu. Kalau bodrek bisa pakai eho. Bodrek, drek. Oh, eskadon, don. Pas paramik repot itu.